Halo semuanya, selamat datang di channel Grocery Education. Sekarang kita akan membahas bea perolehan ya, hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Objek pajak BPHTB ya, itu yang pertama itu ada jual beli, dua itu ada tukar menukar, tiga ada hibah, empat warisan, lima perusahaan hakim, selanjutnya ada penggabungan usaha, peluburan usaha, terakhir hadiah, gitu ya. Untuk objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB ya, itu ada perwakilan diplomatik ya, terus ada dari negara untuk kepentingan umum, badan perwakilan organisasi internasional, orang pribadi atau badan karena konversi hak atau perbuatan hukum lain tanpa perubahan nama ya, tanpa perubahan nama. Terus ada karena wakaf dan untuk kepentingan ibadah lainnya. Nah, di sini ada jenis perolehan hak ya dan subjek pajaknya. Kalau jual beli yang kena pajaknya itu subjek pajaknya adalah pembelinya. Itu. Ya, tukar menukar subjek pajaknya pihak yang menerima. Hibah itu penerima hibah ya. Terus warisan itu ahli warisnya atau penerima warisnya dan sebagainya gitu ya. Begitu pula juga dengan hadiah itu subjek pajaknya orang atau badan yang memperoleh hadiahnya seperti itu. Ya. Kalau untuk penggabungan usaha itu untuk subjek pajaknya badan usaha yang menjadi tempat bergabung satu atau lebih badan usaha lain ya. Jadi badan final itu yang kena. Jadi misalkan dirubah jadi PTA gabung dengan PTB jadi PTC. Nah, PTC itu yang akan dikenakan BPHTB seperti itu. Untuk tarif pajaknya bagaimana? Tarif BPHTB itu paling tinggi adalah 5%. Setiap daerah bisa memiliki tarif yang berbeda. Ingat ya, ini adalah pajak daerah. Jadi untuk tarifnya itu bisa dicek di peraturan daerah ya, di tempat daerah kalian masing-masing. Rumus perhitungannya itu BPHTB sama dengan tarif ya 5% itu dikali dalam kurung NJOP dikurangi dengan NJOP TKP. Seperti itu. Yang dimaksud NPOP itu apa ya? NPOP itu ditentukan atas kesepakatan antara pembeli dan penjual. Jadi misalkan kalau Anda beli suatu tanah atau bangunan gitu ya, itu nominalnya itu adalah NPOP-nya. Ya. Sementara kalau NJOP itu ditentukan oleh pemerintah, sehingga nilainya bisa berubah-ubah tergantung kondisi wilayah tertentu. Ya. Intinya adalah NPOP itu dari harga dari transaksi, jika NJOP itu ditentukan oleh pemerintah. Nah, yang dipilih sebagai penilaian itu NPOP atau NJOP. Itu tergantung dari nominal mana yang paling besar. Misalkan kalau NPOP yang paling besar ya, misalkan transaksi suatu bangunan itu 100 juta rupiah ya. Ternyata NJOP yang ditentukan pemerintah itu sebesar 50 juta rupiah. Maka yang dikenakan pajak itu adalah NPOP, yakni sebesar 100 juta rupiah. Tetapi kalau seandainya transaksinya misalkan terlalu di bawah nilai ya, misalkan Anda melakukan transaksi bangunan gitu ya, misalkan 40 juta gitu ya. Tetapi NJOP yang ditentukan pemerintah itu 100 juta ternyata. Nah, maka yang dikenakan tarifnya nanti itu adalah NJOP yang ditentukan oleh pemerintah, bukan NPOP seperti itu. Untuk besaran tertentu dari nilai perolehan objek pajak atau NJOP tidak dikenakan pajak, ya. Itu besaran NPOP TKP ditetapkan oleh kepala pemerintah daerah, kabupaten atau kota. Jadi bisa berbeda-beda NPOP TKP-nya seperti itu.
Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ya, NPO PTKP, ditetapkan sebesar 60 juta rupiah untuk setiap wajib pajak. Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat ya, ini karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga saudara dalam garis keturunan lurus 1 derajat ke atas atau 1 derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat termasuk suami istri, NPO PTKP-nya itu ditetapkan sebesar 300 juta rupiah ya. Jadi kalau misalkan transaksi gitu ya dengan orang lain gitu, Anda beli itu BPHTB-nya itu sebesar 60 juta rupiah. Tapi kalau karena warisan itu sebesar 300 juta rupiah. Seperti itu. Ini minimalnya ya. Jadi bisa jadi berbeda, tapi ini untuk minimalnya. Seperti itu. Oke, sebagai contoh, ini pada tanggal 15 Maret 2022, Ibu Sinta membeli sebuah rumah yang terletak di Kecamatan Kuta Utara dari Bapak Adi dengan nilai perolehan objek pajak atau NPOP-nya sebesar 250 juta rupiah ya. Sedangkan nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar pengenaan PBB itu adalah 230 juta rupiah. NJOP ini yang diberikan pemerintah gitu ya, yang ditetapkan pemerintah. NPO PTKP-nya itu untuk perolehan hak karena jual beli di Kabupaten Badung gitu ya, di Bali, itu adalah 80 juta rupiah. Kan tadi minimal 60 ya, jadi setiap daerah itu bisa berbeda. Nah, ini sebagai contohnya 80 juta rupiah gitu. Nah, maka itu NPOP-nya yang dipilih, bukan NJOP. Karena apa? NPOP-nya lebih besar gitu ya. NPOP-nya itu lebih besar dibandingkan NJOP. Itupun pula sebaliknya. Kalau misalkan NJOP yang ditentukan pemerintah itu 300 juta gitu ya, maka yang akan dikenakan perhitungan ini ya sebagai tarif perhitungan itu adalah NJOP-nya yang sebesar 300 juta. Tapi karena di contoh soal ini adalah NJOP-nya lebih kecil, maka yang dikenakan tarifnya itu 250 juta ini. Nah, kita dapat ini NPOP-nya 250 juta rupiah ya. Itu dikurangin NPO PTKP ya, sebesar 80 juta rupiah. Maka didapat NPOP kena pajaknya ya, itu sebesar 170 juta rupiah dari selisih NPOP dengan NPO PTKP. Dikalikan dengan tarif BPHTB-nya itu 5%. 5% dikali 170 juta rupiah didapat 8.500.000 rupiah. Seperti itu. Ya. Sekian informasi dari saya mengenai BPHTB. Jika Anda memiliki pertanyaan mengenai materi kali ini, silakan diketik di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe dan like-nya, supaya channel ini lebih berkembang. Ya. Tentu saja dengan bantuan kalian, channel ini akan lebih aktif untuk mengupload video seperti itu. Sekian, terima kasih. Semoga hari kalian berbahagia.